Cek cek 1 2 dicoba. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawalah, la haula wala quwata illa billah, amma ba'd. Yang kami hormati Bapak dosen, Bapak Haji Ali Imron MAG, selaku dosen mata kuliah analisis keautentikan hadis di UIN Raden Fatah Palembang, serta teman-teman yang kami hormati pula. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas tentang takhrijul hadis. Apa sih yang dimakan dengan takhrijul hadis atau takhrij hadis? Takhrij hadis adalah penelitian untuk menunjukkan keberadaan atau letak hadis dalam referensi primer ataupun kitab-kitab induk. Kita harus mengetahui bahwa hadis yang sering kita dengar atau yang sering kita baca mungkin atau kita kutip, tapi kita belum tentu mengetahui letak hadis tersebut. Atau bisa jadi hadis tersebut malah justru hadis maudhu. Nah, kalau itu berkaitan dengan akidah atau syariat, itu akan berakibat fatal pada diri kita. Nah, maka dari itu perlulah kita untuk meneliti keautentikan hadis tersebut dengan cara metode takhrijul hadis. Oke. Yang dimaksud dengan referensi primer di sini adalah kitab-kitab induk. Kitab-kitab induk dimaksud diantaranya ada kitab Sahih Bukhari, ada kitab Sahih Muslim, kemudian ada juga kitab Sunan Ibnu Majah, ada juga kitab Sunan Abi Dawud. Nah, dari kitab-kitab tersebut yang bisa digunakan untuk sebagai acuan ketika kita mengutip hadis. Nah, kitab induknya itu dari situ. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mentakhrij atau meneliti tentang hadis. Saya mendengar ada sebuah kata atau kalam atau kalimat yang dilontarkan oleh pemuka agama, yakni hadisnya seperti ini matannya. Kurang lebihnya adalah man shoma ramadhana summa atsba'ahu sittan min Syawal kana kasyamid dar. Nah, ini yang dikutip oleh tokoh agama tersebut. Jadi beliau tidak menyebutkan hadis ini berasal dari mana, atau hadis ini diriwayatkan oleh siapa, atau kitabnya apa. Hanya menyatakan seperti itu. Nah, ketika mendengar hadis tersebut, maka untuk mengetahui keautentikan hadis tersebut atau keaslian, maka kita perlu mengembalikannya atau menelitinya melalui takhrij hadis. Nah, man shoma ramadhana summa atsbahu sittan min Syawal. Nah, ini kita akan mentakhrijnya. Jadi langkah awal yang perlu kita ketahui dalam mentakhrij hadis, yakni kita harus tahu, yang paling utama adalah kita harus tahu kata yang kita akan cari. Dalam mencari ini dibantu oleh salah satu kitab, yakni kitab Al-Mu'jam Al-Mufahras. Nah, kitab Al-Mu'jam Al-Mufahras. Nah, kitab Al-Mu'jam Al-Mufahras ini sebagai kamus untuk meneliti hadis. Nah, kalimat yang ada pada hadis ini, kita harus mencari kata kuncinya terlebih dahulu yang akan kita cari di kitab Al-Mu'jam Al-Mufahras tadi. Nah, ada kata-kata berupa misalnya kata-kata atau berupa fiil ya. Misalnya soma, bisa Ramadhana, bisa Syawal, bisa dar. Nah, ini kita cari salah satu. Kalau dari saya pribadi, saya cari yang Syawal karena ini sebagai
mentakhrij saya menggunakan kata Syawal. Maka kita buka kitab Al-Mu'jam Al-Mufakhras. Ini kitab Al-Mu'jam Al-Mufakhras itu bentuknya alfabet, yaitu dari huruf hamzah sampai huruf ya. Nah, kalau kita cari Syawal itu huruf shin, maka di antara huruf sin dengan to ini, berarti ketiga ini. Nah, saya buka dulu. Ya. Dari Syawal itu, nah, ini yang ketiga antara huruf sin sampai dengan huruf di sini ya. Saya cari yang shin. Nah, Syawal karena shin itu Syawal itu shin, wawu, lam. Maka saya cari yang mendekati saja. Nah, saya sudah karena sebagai contoh saya langsung ke hurufnya, yakni ke huruf short. Nah, untuk mendekati, maka saya cari ke atasnya sedikit. Bentar. Ke atasnya sedikit. Shin-nya. Shin, wow. Sudah mengerti. Syawal. Mendekati itu. Sebentar. Nah, di sini. Saya sudah dapat ini. Jadi redaksinya di sini adalah man soma ramadhana summa atsbahu sittan. Man soma ramadhana summa atsbahu sittan. Nah, ini sudah saya ketemukan. Nah, di sini ini man soma ramadhana summa atsbahu sittan min Syawal. Nah, ini dari kitab Al-Mu'jam Al-Mufahrus ini saya temukan soma Ramadhana ini di antaranya ada huruf mim, kemudian syam 203, dal som 58, ta som 53, dal ya som 44, ha mim 3. Nah, ini ada beberapa arti. Nah, saya langsung saja dalam hal ini ketika kita ingin mengetahui apa arti-arti daripada ini apa namanya simbol-simbol ini, nah kita melihat catatannya terlebih dahulu. Di antaranya di catatan itu penggunaan daripada kitab Al-Mu'jam Al-Mufakhras itu di antaranya ya, contohnya di sini huruf ta itu ta, kemudian garis, kemudian ain hamzah dal ba, kemudian angka 15. Nah, ini menunjukkan al-babul khamis al-ashar min kitabil adab fi sahih Tirmidzi. Berarti tak ini menunjukkan sahih Tirmidzi. Kemudian jimha menunjukkan kitab Sunan Ibnu Majah. Hakmim menunjukkan kitab Al-Musnad Ibnu Hambal dan selanjutnya gitu ya. Oke, kita lanjut, kita kembali ke sini. Nah, mim, siam, kemudian 203. Ini maksudnya adalah mem itu menunjukkan, kita ambil yang ini dulu. Mim itu menunjukkan arti Sahih Muslim. Ya, Sahih Muslim babnya tentang siam, kemudian 203 ini menunjukkan hadisnya ke 203. Kemudian yang selanjutnya adalah dal itu menunjukkan Sunan Abi Dawud. Nah, Sunan Abi Dawud. Kitab Sunan Abi Dawud. Babnya adalah bab saum. Nah, kali ini tadi siam, kali ini saum halaman 58. Kemudian selanjutnya adalah ta. Ta ini menunjukkan arti sanad at-Tirmidzi. Nah, babnya saum halaman 53. Nah, kita akan mentakhrij melalui 3 kitab aja dulu. Dalia ini kita cari 3 kitab saja dulu. Oke, kita langsung buka yang pertama yaitu kitab Sahih Muslim. Kita buka kitabnya Sahih Muslim. Sebentar. Nah, ini kita sudah tahu, sudah buka kitab Sahih Muslim. Yang selanjutnya adalah babnya adalah tentang siam atau tentang puasa ya. Karena tadi dari awal kita bahas tentang puasa. Babnya puasa, hadisnya ke 204.
ini. Tulisan 204 kita cari. Nah, babnya adalah kitab Syam atau Som. Kita cari kitabnya. Sebentar. Dari atas sholat. Nah, ini kitab Syam. Kitab Syam. Nah, setelah itu kita mencari hadisnya ke berapa? Hadisnya ke 203 atau 204. Kita cari hadis ke 203. Nah, hadis ke 203 itu di halaman sekitar 2822. Saya cari dulu sebentar ya. Kita sudah dapatkan. Ini ya. Sahih Muslim. Di sini dimaksudkan Sahih Muslim babnya Syam, hadisnya ke 203. Hadisnya 203, 204 ini ya. Nah, ini sudah. Nah, di sini ada sana Yahya bin Ayyub wa Qutaibatu bin Sa'idin wa Ali bin Hujrin ila akhirih ini ya. Man shoma Ramadhana summa atba'ahu sittan min Syawal kana kasyamid dahr. Ini sesuai dengan tadi yang dijelaskan di atas. Nah, itu ya. Itu kitab primer yang pertama. Ini sudah kita dapatkan. Yang kedua adalah ini ya. Yang kedua itu ini yaitu kitab Sunan Abi Dawud. Babnya saum, tentang kitab saum, kemudian babnya ke-58 kita buka. Sunan Abi Daud. Kita buka Sunan Abi Daud. Yakni di Kitabus Saum. Syam ya, Kitabus Syam ya di sini. Kemudian di situ menjelaskan tentang halaman atau babnya ke-58. Kalau Sunan Abi Dawud ini menggunakan bab. Nah, ini babu nah ini babu. Nah, ini bab menggunakan bab, istilahnya menggunakan bab. Nah, ini saya sudah dapatkan sekitar halaman 420-an. Nah, ini sudah kita dapatkan. Nah, babu fi shaumi sittatu ayyamin min Syawal. Fi shaumi sittati ayyamin min Syawal. Nah, di sini sahih hadasana Nufail. Nah, ini lakhirihi. Nabi qala man shoma ramadhana summa atba'ahu bisittin min Syawal faka'ana masomat dahr. Nah, ini kitab primer yang kedua. Sudah ketemu ya. Kita sesuai ini. Sunan Abi Daud babnya saum halaman bab ke-58. Sudah cocok. Kemudian yang ketiga. Yang ketiga adalah ini ya, tak saum 53 yaitu Sunan At-Tirmidzi. Sunan At-Tirmidzi kitabnya tentang saum halaman babnya ke-53. Ini sama dengan seperti halnya Sunan Abi Daud menggunakan bab. Kita buka Sunan At-Tirmidzi. Kitab Sunan At-Tirmidzi. Nah, ini Sunan At-Tirmidzi. Kita juga buka bab kitab tentang saum. Nah, ini sudah kita ketemukan ya. Kemudian kitab saum ini babnya, nah ini menggunakan istilah bab juga. Tidak menggunakan hadis ke, tapi menggunakan istilah bab ya. Babu ma ja'a fil fadli sehari Ramadan misalnya seperti ini. Ini bab pertama tentang kitab
Kitabus Shaum ini. Nah, kita cari yang ke berapa tadi? Ke-53. Ya, tadi ke-53 ya. Nah, ke-53. Ke-53 itu sekitar 187 kayaknya. Nah, ini 53 sini ya. Hadis ke-52, 53. Nah, ini. Sini ya. 53 ini. Hadisnya adalah Hasan Sahih hadasana Ahmad bin Mani qala hadasana Abu Muawiyah qala hadasana Sa'ad bin Sa'idin an Umar bin Sabitin ilakhirih. Nah, ini sudah ada ya di sini. Man soma Ramadhana summa asbahu sittan min Syawal fadzalika syiyamud dahr. Nah, di sini sudah ada korelasinya ya. Korelasi antara kitab Mu'jam dengan kitab-kitab primer tersebut hadis. Nah, sehingga dari ketiga hadis yang kita temukan ini, diantaranya sudah ada keterangannya ya. Di Sunan Tirmidzi mengatakan hadis ini hasan sahih. Kemudian di Sunan Abi Daud mengatakan hadis ini sahih. Kemudian di hadis Muslim, sahih Muslim otomatis ini sudah sahih. Dari ketiga kitab ini dapat disimpulkan bahwa tentang man soma Ramadhana summa asbahu sitan min Syawal kana kasyami dahr ini merupakan hadis yang sahih. Artinya bisa digunakan sebagai acuan untuk beramal atau melakukan ibadah. Nah, demikian tentang takhris hadis yang dapat saya lakukan. Mungkin dari teman-teman atau pemirsa dapat mentakhris sendiri sesuai dengan kaidah-kaidah yang ada, metode-metode yang ada. Modelnya diantaranya adalah ini menggunakan kitab Al-Mu'jam Al-Mufahros. Ini sebagai panduan yang digunakan untuk mencari letak-letak hadis tersebut. Kemudian kitab-kitab induk ini memang harus punya baik Sahih Bukhari, Sahih Muslim dan lain sebagainya. Demikian yang dapat saya ulas sebagai bentuk tugas mata kuliah keautentikan hadis yang diampu oleh Bapak Haji Ali Imran MAG di Win Raden Fatah Palembang, Sumatera Selatan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.